Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmatnya lah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Dawati selaku moderator, dan di samping saya saudari Nur Mufidah selaku pemateri, dan Fitria Ramadhani. Adapun materi kami mengenai jarima ta'zir, yakni mengenai narkoba, judi, suap, dan korupsi. Untuk itu saya serahkan kepada pemateri. Pengertian jarima ta'zir, menurut bahasa, kata jarima berasal dari kata jarama, kemudian bentuk masdarnya adalah jaramatan, yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarima tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana dalam hukum pidana positif. Ta'zir adalah hukum yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara istilah, ta'zir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Jadi, jarima ta'zir adalah suatu jarima yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Macam-macam jarima ta'zir. 1. Jarima ta'zir yang menyinggung hak Allah. 2. Jarima ta'zir yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, jarima ta'zir dapat dibagi pada 3 bagian, yaitu ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, ta'zir karena melakukan pelanggaran. Abdul Aziz membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu A. Jarima ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan. B. Jarima ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan. C. Jarima ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan, dan keruakan akhlak. Jarima ta'zir yang berkaitan dengan harta. E. Jarima ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. F. Jarima ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum. Yang termasuk dikenai hukum jarima ta'zir ialah 1. Narkoba. Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan keharaman mukhaddirat tersebut. Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis yang bersifat pasti. Sanksi hukum menurut Islam penyalahgunaan narkoba. Fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa uzur dan alasan yang diberikan seperti kepentingan medis, maka pelakunya dikenai sanksi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman ta'zir lainnya sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lainnya. Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hukuman ta'zir itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk
kebijakan yang pas dan tepat. Hal ini dilakukan jika hakim melihat ada kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasinya. 2. Judi. Pengertian judi, seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi yaitu semua permainan yang mengandung untung rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut maisir dalam Al-Quran, yang kemudian diikuti dengan menyebut Arab, berhala, dan azlam. Sanksi hukum bagi pejudi menurut Islam, perjudian termasuk salah satu tindak pidana. Hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Hukuman jarima disebutkan dalam kasus Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini, kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga 40 kali pukulan, dan Umar radhiyallahu anhu menghukum dengan 80 pukulan. Dan menurut para ulama sepakat bahwa jarima judi dihukum dengan 80 kali pukulan. 3. Suap. Penyuapan atau suap saja adalah tindakan memberi uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Islam mengharamkan tindakan suap menyuap sesuai dengan sabda Rasulullah, yakni Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika diancam oleh laknat Allah, berarti hidup seorang akan jauh dari rahmat dan berkahnya. Sanksi hukum suap dalam Islam. Suap atau ar-rishwah adalah perbuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam pada hakikatnya diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang memelihara 5 unsur dalam kehidupan manusia yang disebut al-maqasid asy-syar'iyyah. Hukum pidana Islam memasukkan praktik suap menyuap dalam kategori jarima ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi yang bersifat diskresi, memperbaiki, dan bertujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan. Ta'zir didasarkan pada konsensus dengan syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan diserahkan kepada kompetensi hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan. Beberapa hukuman ta'zir untuk suap antara lain hukuman cambuk, pengasingan, penjara atau kurungan, pengumuman kepada publik, pemboikotan, pembayaran kompensasi, bahkan hukuman mati. 4. Korupsi. Pelaku gulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat, seperti yang ditunjukkan pada ayat ke-161 surat Al-Imran dan juga hadis Adi bin Amirah radhiyallahu anhu. Sedangkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang mengambil sesuatu daripadanya atau harta zakat, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang diambil seekor unta, maka unta itu bersuara. Jika yang diambil seekor sapi, maka sapi itu pun bersuara. Atau jika yang dia ambil seekor kambing, maka kambing itu pun bersuara." Adapun beberapa bentuk hukuman ta'zir untuk korupsi antara lain hukuman cambuk, pengasingan, penjara atau kurungan, pengumuman kepada publik, pemboikotan, pembayaran kompensasi, bahkan hukuman mati. Demikianlah pemaparan materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.